Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Isnawati. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah teman-teman semua, di video kali ini aku bakalan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di YouTube dan Instagram ataupun Facebook aku tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, semoga nanti kalau teman-teman semua lagi daftar beasiswa saat ini kalian bisa mendapatkan beasiswanya dan bisa lulus sebagai awardee kayak aku gitu. Jadi di sini aku bakalan ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam bentuk video. Sebenarnya aku udah jawab sih sebagian beberapa pertanyaan-pertanyaan kalian, cuman aku pengen banget bikin video ini karena ingin membantu teman-teman semua yang lagi daftar beasiswa. Nah, apa saja sih pertanyaannya? Simak videonya baik-baik. Nah, kita ke pertanyaan yang ada di DM Instagram aku. Ini dari Bapak Hanuji. Jadi pertanyaannya itu adalah latar belakang saya itu adalah mengajar SMK swasta yayasan. Untuk surat izin pimpinan dimintakan tanda tangan ke kepala sekolah atau ke ketua yayasan. Demikian pertanyaan saya. Nah teman-teman semua, jadi untuk sekolah swasta atau kalian itu berada di naungan yayasan bukan dinas pendidikan, itu kalian untuk bapak ini jadi cukup sebaiknya itu dari ketua yayasan gitu. Jadi tanda tangan surat izinnya itu dari ketua yayasan. Kalau saya kemarin sih surat izin dari ketua yayasan, surat rekomendasi dari kepala sekolah. Jadi ada dua tanda tangan. Jadi kalian boleh ngambilnya dari ketua yayasan. Kemudian di sini ya betul sekali ya Pak. Jadi surat dibebas tugaskan, izin pimpinan, rekomendasi pimpinan, kemudian keterangan masa kerja itu semua ditantangan sama ketua yayasan. Jadi sebenarnya sih bisa aja sih kayak keterangan masa kerja ini bisa kita dapatkan dari kepala sekolah, tapi kalau misalnya kita bisa dapatkan dari ketua yayasan juga boleh teman-teman. Jadi sebaiknya dari ketua yayasan. Kemudian ini terkait LOA. Nah terkait LOA di sini saya diterima dari pihak kampus di semester ganjil 2024-2025. Apakah saya sesuai dengan ketentuan BPI? Ya, betul sekali ya. Jadi ketentuan BPI itu ada dua, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kalian kuliah di semester ganjil tahun ini di 2024 atau kalian kuliah di semester genap di tahun 2024 juga tahun ajarannya. Tapi di semester genap itu boleh, itu defer berarti ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen kuliah tahun ini juga di 2024 di semester ganjil itu juga boleh. Nah selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah, nah ini ada beberapa sih pertanyaan dari teman-teman yang boleh nggak sih kalau misalnya file esai dan proposal BPI-nya dikirim gitu ya. Maaf banget ya teman-teman, karena file esai dan proposal rencana studi itu nggak bisa dikirim gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu tentang rencana studi, personal statement, esai, ataupun untuk syarat administrasi BPI, saya nggak bisa ngirim gitu ya. Jadi kalian bisa nonton di video saya saja, di situ saya bacakan kok teman-teman. Jadi kalian bisa simak videonya, kalian bisa kutip sedikit beberapa apa yang saya tulis di situ, kalian boleh pakai itu. Tapi kalau misalnya filenya saya nggak bisa kirim, maaf banget ya teman-teman semua. Kemudian kita lanjut, mau tanya, untuk mahasiswa yang masuk Agustus 2024 apakah termasuk ongoing? Jadi teman-teman semua, jika kalian masuk di Agustus ataupun September di tahun ini, maka kalian belum termasuk ongoing gitu. Jadi BPI itu ada batch 1, batch 2. Jadi biasanya itu batch 1 itu pengumumannya itu sekitar September. Jadi kita udah masuk kuliah, itu bukan termasuk ongoing teman-teman. Jadi kalau misalnya kan BPI itu kan nggak bisa ya untuk mahasiswa ongoing. Jadi kalau misalnya kalian masih kuliah, tetap kuliah di tahun ini, maka itu belum termasuk ongoing. Jadi ongoing itu kalau udah jalan 1 semester, 2 semester baru kalian daftar beasiswa, itu ongoing namanya. Nah jadi ini belum termasuk ongoing.
surat rekomendasi akademik dari dosen kampus. Oh, ini ya. Nah, di sini surat rekomendasi akademik. Nah, surat rekomendasi akademik itu sebaiknya kita dapatkan dari kampus sebelumnya. Jadi, jika kalian daftar S2, maka kalian bisa ngambil surat rekomendasi akademik dari studi kalian di semester studi kalian sebelumnya. Jadi di studi S1, teman-teman. Jadi surat rekomendasi akademik ini memang harusnya pada kampus sebelumnya. Jadi jangan kampus yang dituju, karena kan kita belum kenal dosen-dosennya. Kecuali kalian misalnya kalian kenal, atau kampus yang kalian tuju itu adalah kampus kalian sebelumnya. Mungkin kalian kenal, tapi sebaiknya ya kalau bisa sih pembimbing skripsi kalian pada saat kalian S1. Kemudian di sini untuk PNS berarti rekomendasi pimpinan, izin pimpinan, bebas tugas dan masa kerja semua dari dinas. Benar sekali. Jadi semua itu dari dinas. Jadi sebaiknya kalian ngambilnya dari dinas. Ini PNS ya. Biasanya tuh yang berbeda untuk PNS itu agak sedikit lebih ribet ya, karena kita harus ke dinas, kemudian surat ini surat itu, harus urus ini urus itu dulu gitu. Oke. Baik-baik. Nah, di sini ada juga yang bertanya. Oke, apa ini ya? Nah, di sini ada yang bertanya tentang terjaring peserta PPG dalam jabatan tahun ini. Kira-kira boleh mendaftar beasiswa BPI guru atau termasuk double funding? Betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kita terjaring sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan, kita harus milih kita mau daftar beasiswa atau kita mau ikut PPG dalam jabatan. Jadi itu pilihannya teman-teman, nggak boleh milih dua. Jadi nggak boleh salah satunya aja, nggak boleh. Jadi kita harus benar-benar harus milih salah satunya. Karena kedepannya itu bisa bermasalah teman-teman. Teman-teman bisa jadi teman-teman nanti dituntut sama BPI kalau misalnya kalian lulus dua-duanya, gimana yuk? Jadi sebaiknya pilih salah satu aja. Kalau mau daftar BPI ya BPI. Nah kalau misalnya ada yang nanya saran saya kayak gimana, saya mending kalian daftar BPI aja dulu. Jadi PPG-nya nanti setelah kalian selesai kuliah gitu. Jadi nanti pas udah selesai kuliah, daftar deh PPG dalam jabatan berapa bulan sih? Nggak selama PPG prajabatan ya teman-teman, paling ya sekitar 3 bulanan. Karena saya ikut kemarin sekitar 3 bulanan atau 4 bulan gitu ya kuliahnya. Jadi apalagi kalau sudah guru penggerak itu kan udah nggak perlu banyak tugas banget itu PPG-nya. Jadi ya ikut beasiswa aja dulu. Kalau misalnya lulus, alhamdulillah kita bisa kuliah dulu. Akhirnya setelah kita selesai kuliah baru kita ikut PPG gitu ya. Nah, ini kita nggak boleh ngambil jurusan double degree teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah kuliah tetapi kalian pengen daftar BPI lagi, kalian harus mulai dari awal gitu maksudnya ya. Jadi bukan kayak kalian udah pernah kuliah tapi pengen kuliah lagi tuh sebenarnya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Yang nggak boleh itu adalah kalian udah kuliah kayak ongoing gitu tapi kalian pengen daftar beasiswa di jurusan yang sama. Jadi kalian harus mulai lagi dari awal. Jadi ulang lagi gitu kalau mau dapat beasiswanya. Oke, selanjutnya ini masih banyak banget ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini tentang judul tesis, ditanyakan nggak sih pada saat wawancara? Ya, betul sekali teman-teman. Jadi saya ingat banget 2 kali saya wawancara beasiswa dan dua-duanya itu menanyakan tentang kemungkinan judul tesis yang saya ambil gitu. Sebenarnya sih nggak plek kita sebutin judulnya gitu, tapi kebanyakan mereka tuh menanyakan apa sih yang pengen kita teliti gitu ya. Jadi lebih ke apa yang pengen kita teliti, bukan judul tesis judul tesis gitu ya. Jadi ditanyakan pada saat wawancara tentu ya, karena judul tesis ini atau rancangan penelitian kita ke depannya ini kan kita masukkan ke rencana studi. Nah, jadi apa yang di rencana studi itu bakalan ditanyakan ketika kita wawancara nanti gitu ya. Di sini
Mbaknya juga nanya tentang pemilihan judul tesis S2 Sains yang sekarang rekomendasi. Jadi sekarang tuh lagi tren ESD, SDGs ya. Banyak banget ya kayak isu-isu SDGs gitu ya, mulai dari makanan, kemudian perubahan iklim dan lain sebagainya. Kalian bisa cek aja di internet kira-kira judul ESD atau STEM gitu, lagi tren banget tuh. Jadi kalian bisa ambil dari situ. Kemudian kita lanjut. Nah, ini antara dia tuh nggak tahu ya. Di sini mbaknya tuh nggak tahu apakah LOA dulu atau daftar dulu. Nah, teman-teman semua, salah satu syarat untuk daftar BPI itu adalah mendapatkan LOA. Jadi kita harus daftar di kampus dulu. Di kampus, kalau kita udah lulus di kampus tersebut, maka kita dapat LOA. Jadi LOA itu adalah sebuah surat keputusan di mana surat itu menandakan bahwa kita udah lulus di kampus tersebut. Jadi kita harus dapat LOA dulu. Setelah dapat LOA, nanti setelah dapat LOA kalian bisa daftar gitu. Jadi dapat LOA dulu baru daftar gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan berikut. Di sini itu tentang esai ya. Nah, di esai BPI itu dibatasi sampai 1.500 sampai 2.000 kata teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menyusun esai lebih dari itu sebaiknya dikurangi. Banyak banget ya, mungkin terlalu banyak cerita sedih, itu sebaiknya dikurangi dulu, karena itu akan sebenarnya berpengaruh sih. Jadi cukup kalian mengurangi aja esainya dan tuliskan semua yang ada di BPI. Itu kan ada tuh kayak apa ya ya benar sekali. Jadi memang harus sesuai gitu, standarnya 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi dikurangi aja sih teman-teman, direvisi sesuai ketentuan yang ada di BPI. Jangan kayak aduh aku tuh udah bikin ini sesuai dengan ketentuan tapi kok lebih dari, ya kita harus sesuaikan dengan ketentuan yang ada di BPI gitu ya. Ini terkait, oh iya ini udah aku jawab tadi ya. Jadi ini ya teman-teman semua. Jadi aku sebenarnya udah memberikan kunci kalau misalnya kalian tuh kesulitan untuk mendapatkan LOA. Jadi caranya daftar tahun ini, LOA-nya dapat, defer ke tahun depan baru daftar BPI. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya modal untuk bayar SPP, kita bisa kayak gitu. Jadi kita udah dapat LOA-nya baru daftar BPI tahun depannya gitu. Jadi sebenarnya itu caranya sih. Jadi nggak ada sebenarnya kata kalau misalnya kita mengatakan aduh saya tuh nggak bisa daftar karena ABCDEFG. Kalian usahain aja deh daftarnya. Nah, selanjutnya itu adalah pertanyaan ini dari tips untuk LOA dong, karena rata-rata perguruan tinggi itu butuh waktu untuk pendaftaran dan tes masuk, sedangkan waktu pendaftaran BPI itu juga terbatas. Nah, ini sudah aku jawab sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak pendaftaran BPI itu singkat banget gitu ya, tidak sesuai dengan pengumuman kelulusan di universitas. Jadi ada caranya, yaitu defer gitu ya. Jadi kalian bisa ngambil universitas dapat LOA-nya tahun ini, kemudian kalian daftar BPI-nya tahun depan. Jadi atau kalau misalnya kalian punya modal, kalian bisa tetap daftar BPI tahun ini dengan dapat LOA itu. Mungkin pengumumannya itu akan lebih lama gitu ya. Jadi kalian bisa bayar dulu gitu SPP-nya, atau kalian bisa mengajukan ke kampus agar pengumumannya dipercepat sehingga LOA-nya bisa kalian dapatkan untuk daftar BPI. Jadi gitu ya. Banyak banget sih. Kalau misalnya kalian masih kebingungan masalah ini, kalian bisa nonton video aku yang ini. Kemudian aku guru PNS. Kalau untuk surat rekomendasi akademisi dan rekomendasi pimpinan, bisa kepala sekolah bisa kalau rekomendasi akademisi itu harus dari kampus kak. Jadi rekomendasi akademisi ini bisa dari kampus kakak sebelumnya gitu ya. Jadi ngambil di kampus sebelumnya,
kalian, kakak ini bisa ngambil di kampus sebelumnya sehingga mendapatkan yang namanya surat rekomendasi akademisi. Tapi kalau misalnya kalian untuk surat rekomendasi pimpinan itu boleh dari kepala sekolah. Nah, jadi surat rekomendasi akademisi dari dosen, kemudian surat rekomendasi pimpinan itu dari kepala sekolah. Ya, kita lanjut di Kak mau tanya, misalnya nih kitanya lulus dan dapat LOA terus nggak lulus PPI itu gimana? Kira-kira kalau dari kondisi seperti itu mungkin kan kita nggak lanjut S2 karena nggak dapat PPI. Cara mundurin diri dari S2 nya gimana, Kak? Nggak masuk aja ya sebenarnya, ya tinggal diberitahukan ke kampusnya gitu ya. Kalau udah dapat LOA tapi nggak lulus PPI ya sudah gitu ya, tinggal diberitahukan ke kampusnya bahwa kita tidak bisa melanjutkan studi gitu. Ya di email aja sih sebenarnya, kampus kan punya emailnya ya, email kampus gitu. Kak, saya PNS daerah, bukan dosen, saya ingin melanjutkan S2, mendaftar LPDP. Kalau PNS daerah itu sebenarnya sini sih maksudnya dia PNS daerah, bukan dosen. Sebenarnya BPI itu ada beberapa ya kategori-kategorinya, ada calon dosen, mungkin ibu ini bisa masuk calon dosen gitu ya. Di ini dulu Bu, dicari dulu kira-kira ibu masuk kategori mana gitu ya, dibaca baik-baik panduannya. Jadi beberapa kali aku udah sebutin bahwasanya sebelum daftar itu baca panduan teman-teman, karena di panduan itu udah jelas banget, udah jelasin semuanya. Jadi baca panduan dulu. Kemudian ini halo Kak, beasiswa BPI bisa buat maba tahun 2020. Sebenarnya sih buat maba 2024 itu untuk S1 bisa ya, untuk S1. Untuk S2 juga bisa sebenarnya. Jadi lihat dulu gitu, kalian cocoknya di kategori mana. Jadi baca panduan baik-baik, kalian cocoknya di kategori mana. Sebenarnya bisa-bisa aja kalian daftar. Jadi kalau misalnya kalian sudah, oh saya masuknya kategori ini, nah itu kalian daftar. Jadi benar-benar harus baca panduan teman-teman ya. Kemudian ini izin bertanya, untuk BIM setelah selesai kuliah apakah bebas memilih perusahaan di tempat kita bekerja di Indonesia? Beasiswa Indonesia Maju, setahu saya sih ini saya tidak terlalu kurang tahu ya teman-teman, tapi setahu saya bisa aja. Jadi kalian boleh pilih perusahaan atau instansi tempat kalian bekerja jika kalian sudah selesai kuliah. Kemudian mohon bantuannya untuk dijawab. Saya mahasiswa IPB yang sudah menerima dan jurusan saya ada di dalam daftar BPI. Saya punya satu sertifikat tingkat nasional, harus akurasi di web Puspermas dan tidak ada pilihan tahun ajaran online. Padahal syarat semua sertifikat harus dikoreksi. Bagaimana ya Kak solusinya? Saya sudah hubungi pihak. Saya sudah hubungi pihak ada, dan untuk BPI 1 dalam negeri harus membuat esai juga. Iya, kalau BPI 1 dalam negeri itu harus buat esai juga ya. Kemudian coba hubungi pusat bantuan BPI. Ya, sebenarnya sih pusat bantuan ya, kalian hubungi aja pusat bantuannya sehingga kalian bisa dapetin informasi yang baik pada kategori kurasi prestasi nasional ini ya. Jadi ini sebenarnya banyak juga yang bertanya terkait ini. Kalian bisa hubungi langsung pusat bantuan BPI ya teman-teman, karena mungkin jawabannya pasti lebih singkat dan lebih jelas daripada mungkin kalian komen di YouTube ini ya. Maaf banget aku nggak bisa jawab yang ini karena tahun kemarin nggak ada kayak gini, jadi gitu ya. Kemudian ini fresh graduate PGSD, kalau mau S2 diambilnya di mana Kak? Fresh graduate untuk BPI itu belum ada ya teman-teman, karena dari semua kategori BPI itu semuanya itu harus punya kayak minimal SK, minimal surat perjanjian kerja kalau untuk calon dosen. Jadi fresh graduate, dan kalau misalnya untuk calon dosen itu punya surat perjanjian kerja dan dia harus kerja di situ selama 6 bulan minimal gitu ya di kampus tersebut. Jadi tetap
harus ada pengalaman kerja kalau di BPI ya. Kalau misalnya fresh graduate, saya sarankan untuk daftar LPDP misalnya ya, beasiswa LPDP kan dia dibukanya 2 kali setahun malah, jadi bisa ikut daftar itu. Contoh rencana program studi kalian bisa nonton ya di video aku teman-teman. Maaf banget aku nggak bisa kasih dalam bentuk file, kalian bisa nonton di video aku yang ini. Ini ada rencana studi, di sini ada personal statement. Kalian nonton aja. Di situ ada kok. Masih fresh graduate ini melanjutkan program calon dosen BPI, tapi ternyata syaratnya harus punya NPTK dulu. Apakah ada solusi lain? Maaf banget ini nggak ada solusinya kalau fresh graduate itu. Kalau untuk angkatan sebelum untuk calon dosen diganti. Iya, ini harus ada sayang. Maaf banget ya, untuk fresh graduate itu belum bisa daftar BPI. Jadi kalau misalnya mau daftar BPI juga, kalian kerja dulu di perguruan tinggi negeri baru ya, PTNB. Semua dokumen di website BPI harus diisi seperti karir, prestasi penelitian. Iya, sebaiknya diisi gitu ya. Jadi harus diisi semua. Saya ingin daftar LOA di kampus UNJ, namun cara mendaftar LOA ini tidak tahu caranya. Ketika saya masuk ke UNJ yang dianjurkan beasiswa LPDP, jadi bingung. LOA itu didapatkan ketika kita dinyatakan lulus di kampus ya. Jadi bukan kita daftar terus dapat LOA, enggak kayak gitu. Jadi ikut tes dulu, lulus di kampus tersebut, maka dapat LOA. Ketika dapat LOA, maka kita bisa daftar BPI gitu ya. Nah, jadi daftar dulu. Kakak pernah bilang kalau ikut beasiswa BPI akan ada biaya kuliah yang diberikan. Nah, untuk biaya buku dan dana yang pernah kakak kasih tahu di video sebelumnya, apakah itu harus pengajuan dulu? Nggak ada ya, kita otomatis masuk. Jadi kalau misalnya kita udah dinyatakan sebagai penerima beasiswa, maka kita akan dibagikan link Monef. Link Monef itu yang harus kita isi untuk pengajuan biaya kuliah, kemudian biaya bantuan buku, itu ada semua di situ. Jadi nanti kalian bakalan dikasih tahu gimana caranya untuk begitu, untuk dapat uangnya itu ya, untuk dapat biaya itu. Dan saya kan coba daftar untuk mendapatkan akun di BPI, kenapa ya gagal terus prosesnya. Ini juga sama, jadi tahun-tahun sebelumnya juga kayak gini, error gitu guys. Jadi kalian harus hubungi pusat bantuan BPI aja gitu dulu, kayak gini. Jadi biasanya apalagi kalau mau dekat-dekat penutupan tuh banyak banget tuh yang error. Ini sering banget terjadi ya. Kalau saya PNS lulusan S1, bisa lanjut S2 kemana Kak? Satu perikanan, saya bisa daftar terus. Ini ada juga ya daftar kayak gini. Oh iya, ini PNS lulusan S1 PGSD, bisa S2 mana ya Kak? Bisa di S2 pendidikan dasar ataupun S2 PGSD, itu bisa ya. Kalian bisa daftar dulu, dapat LOA, kemudian daftar BPI. Kemudian di sini ada dari Dinas Perikanan. Apakah saya bisa daftar? Dari Dinas Perikanan udah ngajar atau belum? Jadi kalau udah ngajar di sekolah ataupun di kampus, ini bisa daftar. Tapi kalau misalnya nggak ngajar, nggak bisa daftar ya, nggak dapat NPTK, nggak dapat NUP gitu ya. Kalau udah NPTK, NUP bisa daftar gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa daftar. Kemudian saya saya apa nih? Untuk PNS, apakah tanda tangan pemberian izin harus dari dinas? Iya, betul sekali, harus dari dinas. Apakah penerima beasiswa diperbolehkan mengajar? Ini nggak boleh. Iya, jadi harus ambil cuti gitu ya. Jadi nggak boleh ngajar. Dan pas kuliah saya ambil cuti belajar sekolah karena itu memang ketentuan. Jadi gitu ya. Gitu guys, itu beberapa pertanyaan dari satu video aja tuh aku udah capek banget jawabnya. Sebenarnya seneng banget kalau misalnya setelah pendaftaran BPI ini, kayak tahun kemarin aku bikin video kayak gini dan banyak banget yang komen, Kak terima kasih ya udah bantuin saya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di
kolom-kolom komentar kayak gitu, dan akhirnya dia berhasil lulus. Nah, terima kasih banyak banget teman-teman, karena apa ya, sebenarnya saya tuh bikin video tentang BPI itu bener-bener hanya bantu teman-teman semua dalam proses pendaftaran. Kalau misalnya teman-teman bisa lulus, terutama guru-guru, itu luar biasa banget senangnya. Oke, itu dia video saya hari ini, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.